Sedulur, konten hari ini saya ambilkan dari berita Jawa Pos hari Rabu tanggal 15 Maret tahun 2023. Ini judulnya Wahyu Kenso hanya putar uang member. Nah, ini tipu-tipu lur ya. Total kerugian Rp 9 triliun, jumlah korban 25.000 orang. Setelah 3 mobil, 5 motor mewah tersangka disita. Nah, ini Surabaya, Trading Auto Trade Gold atau ATG yang dikelola Dinar Wahyu Septian Divrik alias Wahyu Kenso disebut polisi memakai skema ponzi. Uang setoran member selama ini tidak dipakai trading, namun hanya diputar antar member. Nah, ini akal-akalan dulu ya. Kasian yang kena ini lur. Kepastian tersebut didapat dari penyidikan. Dalam pemeriksaan Wahyu Kenso bahkan sudah mengakuinya sendiri. Harus kami sampaikan agar masyarakat khususnya yang sudah menjadi member sadar, untuk ujar Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Budi Hermanto kepada Jawa Pos kemarin tanggal 14 bulan 3. Menurut dia, sebagian member masih percaya bahwa trading yang dikelola tersangka nyata karena mengantongi perizinan, padahal izin itu sebenarnya baru didapat Februari tahun lalu. Di saat yang hampir bersamaan, beberapa member sudah tidak bisa melakukan withdraw atau penarikan uang tuturnya. Fakta lain yang didapat, trading ATG ditawarkan Wahyu Kenso kepada masyarakat sejak 2020, artinya kegiatan tersebut ilegal. Imbuh Budi. Perkara tersebut, kata Budi, mendapat atensi khusus Polda Jatim ikut mengawal sebab hasil penyidikan menunjukkan bahwa korban trading diperkirakan mencapai 25.000 orang dengan total kerugian Rp 9 triliun. Mantan Kapolres Batu tersebut menambahkan, penyidikan tidak berhenti setelah menetapkan Wahyu Kenso dan Raymond Enovan, orang yang membantu mencari member, sebagai tersangka. Pengembangan terus dilakukan untuk mencari pihak lain yang terlibat. Hari ini, kemarin, kami lakukan pemeriksaan kepada 2 saksi katanya. Salah seorang saksi tersebut adalah Anggi Maulida alias Anggi Jesi, istri Wahyu Kenso. Saksi lain adalah Desi Dwiasti Widyasa. Menurut Budi, Anggi diperiksa karena statusnya sebagai orang dekat Wahyu Kenso. Adapun Desi merupakan orang yang rekeningnya pernah dipakai untuk menampung setoran member. Lebih lanjut, Budi mengungkapkan proses hukum tidak hanya difokuskan pada tindak pidana yang terjadi, tetapi juga mengembalikan hak korban. Makanya kami juga melakukan penelusuran terhadap aset tersangka, jelasnya. Karena itu, para korban yang melapor diingatkan untuk melengkapi beberapa persyaratan yang diminta. Di antaranya bukti transfer, rekening koran, hingga akun trading. Menurut Budi, laporan-laporan itu akan diinventarisasi berdasar jumlah kerugiannya. Harapannya polisi bisa menyelesaikan kasus tersebut dengan pengembalian kerugian. Kalau tidak penuh, kan setidaknya sebagian, ujarnya. Sementara itu, dilansir dari Radar Malang, Polresta Malang Kota kembali menambah barang bukti kasus penipuan berkedok robot trading ATG. Kali ini 5 kendaraan mewah roda 2 diamankan di Mapolresta Malang Kota, yakni BMW R9T, Vespa Weatherspon, Vespa Justin Bieber Edition, Vespa Christian Dior,
dan Harley Davidson Road Glide. 5 kendaraan itu diamankan sejak akhir pekan lalu. Dengan demikian saat ini ada 8 barang bukti kendaraan. Sebelumnya polisi mengamankan 3 kendaraan roda 4 milik Wahyu Kenso, yaitu BMW M4 kuning nopol B115JEN, Alphard hitam nopol N88NJZ, dan Toyota Innova Venturer hitam nopol L1593MA. Secara terpisah, Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto menyampaikan aduan yang masuk di nomor 0813780200 terus bertambah. Kemarin petugas menerima 62 laporan dari member trading ATG. Dengan begitu total aduan yang masuk menjadi 1423, ujar. Dirmanto berharap kasus ini menjadi pelajaran bagi masyarakat. Jangan sampai niat mendapat cuan dari berinvestasi menjadi bumerang dengan menimbulkan kerugian. Pilih saran investasi yang jelas-jelas saja, katanya. Sementara itu, Ridwan Rahmat, pengacara MY, salah seorang member, menyebutkan bahwa Wahyu Kenso pandai meyakinkan produk tradingnya. Kliennya sampai berani menginvestasikan 6,3 miliar rupiah dalam kurun 2 hari. Nggak bisa diambil sampai sekarang, ujarnya. Ridwan menceritakan kliennya mengenal Wahyu Kenso pertengahan 2021. Saat itu MY baru saja menjual tanah. Wahyu Kenso menawarkan agar penjualan tanah tersebut diinvestasikan untuk membeli produk tradingnya. MY dijanjikan bisa meraup untung sampai 5% dari modal setiap hari. Uangnya bisa ditarik kapan saja, katanya. MY awalnya menanamkan modal Rp 2,3 miliar pada 26 November 2021. Berselang sehari, lantaran melihat saldo pada akun tradingnya sudah meningkat, pria 45 tahun itu kembali menyetor Rp 4 miliar. Maunya uang semakin berlipat, jelasnya. Warga Klojen Malang itu membuka akun tradingnya 3 pekan berselang untuk melakukan penarikan. Tetapi prosesnya tidak diterima sistem. Wahyu Kenso saat dikonfirmasi berdalih produk tradingnya dalam masa perbaikan. Namun sampai beberapa hari kemudian dia justru berusaha menghindar. Menurut Ridwan, kliennya sudah mencoba berbagai cara untuk menagih, bahkan sampai mendatangi rumah Wahyu Kenso, tapi hasilnya tidak sesuai keinginan. MY akhirnya melapor ke Polresta Malang pada 23 September 2022. Harapan kami dari proses hukum yang berjalan ini tentu ada pengembalian hak klien, katanya. Sebagaimana diketahui, Wahyu Kenso terancam pasal berlapis. Dia dijerat Undang-Undang Perdagangan, IT, penipuan, penggelapan, dan tindak pidana pencucian uang. Wahyu Kenso terancam hukuman 20 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar. Enak lor ya. Meraup keuangannya sekitar 9 triliun yang berputar. Ini perkiraan polisi. Hukumannya cuma 20 tahun penjara. Kecil. Nah, uang segitu mencarinya di mana? Nah, ini loh. Jadi sekarang itu orang itu pada yang satu ingin mengakali, sedangkan yang lain yang diakali itu pengen mendapatkan uang dengan imbal hasil investasi yang ditawarkan oleh trading. Nah, trading itu trading apa ya? Trading ilegal. Jadi seperti itu. Jadi ini hanya terdaftar aja baru tahun 2001 ya. Padahal itu sudah ditawarkan sejak tahun 2020. Berarti kan sebelumnya ilegal. Nah, tapi kenyataannya ini sekarang korbannya banyak mandek. Jadi tradingnya mandek, ternyata akal-akalan. Jadi untuk meraup keuangan dari masyarakat, dari member. Nah, ini gimana lur ya?
penyebabnya apa ya ini karena sudah dibentuk oleh orang tuanya masing-masing. Jadi Wahyu Kenso dibentuk oleh orang tuanya, kedua orang tuanya akhirnya berani untuk melakukan kejahatan seperti ini untuk ngapus-ngapusi dengan tipu dayanya ya. Nah sedangkan bagi yang korban ya, yang apes, nah ini karena juga sudah dibentuk oleh orang tuanya masing-masing, jadi ini juga semua tidak bisa disalahkan. Jadi kesalahannya apa? Karena kesalahan sudah turun-temurun dari orang zaman dulu tuh cara nuturi anak seperti ini. Akhirnya apa? Anak itu menjadi apa ya? Menjadi ingin menguasai antara satu dengan yang lain. Jadi seperti itu. Jadi sampai mau melakukan kejahatan. Jadi ini kejahatan keuangan. Jadi seperti itu. Tipu menipu. Benar ini tidak membunuh tapi tipu menipu. Daripada membunuh langsung orangnya mati lah. Ini malah mending, masih lumayan ini, jadi hanya tipu menipu dengan keuangan, dengan akalnya. Nah, sedangkan korbannya yaitu apes. Nah, bagaimana agar tidak apes lur? Ya, semuanya harus ini alamnya harus di-upgrade bersama-sama. Jadi diinstal, di-reinstall. Jadi diinstal itu ditata ulang. Jadi harus bersama-sama. Jadi tapi ya nanti per manusia, per orang, per keluarga. Jadi satu-satu. Nah, kalau bersama-sama ya bagus sekali. Jadi tidak usah menunggu waktu. Jadi kalau sudah tahu teorinya, ya sudah tahu YouTube saya, langsung aja. Jadi nggak usah nunggu-nunggu yang lain lah. Nanti kalau sudah berhasil, yang lain pada diajarin. Jadi harus mendapatkan Rito Pasar Sumeleh dari kedua orang tuanya masing-masing. Nanti untuk upgrade ini ya otomatis hatinya menjadi ayam ya. Nah, otomatis tidak akan kena apes lagi lah, itu dilakukan setiap hari. Jangan sampai sekali aja, jadi setiap hari dilakukan Rito Pasar Sumeleh dari kedua orang tuanya masing-masing. Nanti tidak akan terjadi apus-menghapus, tidak akan terjadi akal-akalan, tidak akan terjadi bunuh-membunuh antara satu dengan yang lain. Jadi alamnya menjadi jernih, menjadi aman, gitu, orangnya, karena orangnya ini menjadi adem ayem gitu. Jadi seperti itu prosesnya. Gampang kan? Ya, sampai di sini dulu lur ya.